谁也别想伤他性命。哦。 Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Mutam of Valengard Part 8 dengan Roken sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Chen Han dan Cuyu pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi makam dewa dan iblis. Tak selang beberapa kemudian, ada seorang Pak Tua yang sedang menakuti Chen Han. Ternyata Pak Tua itu adalah penjaga perpustakaan sekaligus gurunya Cuyu. Setelah itu, Pak Tua membawa Chen Han ke ruangan bawah tanah. Di sana Chen Han disuruh untuk menerjemahkan isi dari buku kuno. Saat itu juga Pak Tua mengetes kemampuannya Chen Han dan diakhiri dengan sang raja yang tak suka kepada Chen Han, membuat dirinya ingin pergi dari kerajaan. Apakah di episode kali ini Chen Han dan Dongdong akan keluar dari istana? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan Chen Han dan Dongdong di atas atap. Tak sengaja mereka berdua melihat Cuyu bersama pelayannya pergi entah kemana sambil membawa sesuatu. Membuat Chen Han penasaran, apalagi Dongdong yang ingin menemui Cuyu tapi ditahan oleh Chen Han. Maka dari itu mereka berdua mengikuti Cuyu diam-diam. Setelah itu kita diperlihatkan Cu Xiang berada di kediaman sang raja serta merencanakan sesuatu bersama Yuxia dan Huajian. Di sini Mimin tidak tahu rencana apa yang Cu Xiang lakukan. Kemudian Cuyu datang ke kediaman sang ayah sekaligus berpapasan dengan kakaknya. Tanpa mereka sadari, Chen Han diam-diam menguping pembicaraan mereka. Saat melihat Cuyu datang, Cu Xiang menyuruh dirinya untuk pergi. Akan tetapi Cuyu bersikeras ingin masuk menemui ayahnya. Ketika ia mendekati ruangan ayahnya, tiba-tiba Cu Xiang bilang bahwa sang ayah sedang sakit. Mendengar hal itu, Cuyu langsung khawatir mengenai kondisi ayahnya. Tapi Cu Xiang berkata bahwa sang ayah cuman kecapean dan membutuhkan istirahat. Mengetahui sang ayah baik-baik saja, Cuyu mengambil sesuatu di wadah tersebut. Ternyata wadah yang dibawa pelayannya merupakan teratai api untuk diberikan pada ayahnya. Siapa tahu teratai api ini bisa memulihkan kondisi tubuhnya. Sambil berjalan ke arah ruangan sang ayah, namun Cu Xiang menghentikan Cuyu dan bilang bahwa ayahnya tak akan membatalkan pertunangannya sama si Ma Lingkong walaupun ia memberikan teratai itu padanya. Jelas Cuyu kecewa dengan keputusan tersebut, padahal Cuyu tidak memiliki rasa kepada si Ma Lingkong. Akan tetapi menurut Cu Xiang, seorang putri tidak perlu memiliki rasa cinta untuk menjalin hubungan. Yang mereka perlukan hanyalah kedamaian istana. Ya tentu saja Cu Xiang seorang wanita suci tak akan pernah tahu apa itu cinta. Membuat Cuyu marah sampai bilang ia tak ingin menjadi ratu yang berdarah dingin. Mendengar perkataannya, Cu Xiang menampar wajahnya Cuyu. Seketika suasana menjadi tegang dibarengi dengan perasaan Cuyu yang hancur, lalu pergi begitu saja serta menyuruh Yuxia dan Huajian melakukan rencananya sambil menanggung kesedihan di dalam hati Cu Xiang. Setelah semuanya pergi, sang ayah keluar menemui Cu Xiang. Ia merasa tersadarkan kalau dirinya sudah mengekang kehidupan anak-anaknya, bahkan tak mampu memberikan kebebasan kepada mereka. Tapi Cu Xiang mengerti apa yang ayahnya lakukan itu sudah benar, lalu menyerahkan teratai api pada ayahnya hasil dari usahanya Cuyu. Mungkin dengan teratai ini sang ayah bisa pulih. Lalu mereka berdua membicarakan Cuyu dan kondisi saat ini, serta membahas Chen Han yang tak bisa diharapkan lagi. Kemudian menyuruh ayahnya masuk ke ruangan biar Cu Xiang yang akan membereskannya. Mendengar pembicaraan tersebut, Chen Han tak bisa tinggal diam dan berniat membalas dendam. 这段时，雨儿和那个陈南走得越来越近，司马家颇有微词。他苦生辩手，是无用之人，不能让外人知晓。我已吩咐下去，杀。
面风大，我扶你回去，派陈南境外围观。人心叵测，万年不改。既不忍，休怪我无义。 Scene berganti di atas atap. Di sana Chen Han sedang memperhatikan keadaan dalam ruangan. Mungkin saja Chen Han ingin mengambil kembali busur Hou Yi yang dijaga oleh dua penyihir. Setelah memikirkan rencananya, Chen Han menemukan cara supaya ia tak ketahuan saat mengambil busur Hou Yi dengan cara membuat keributan di sekitar penjaga tersebut. 你守在这儿，我去外面帮忙救火。守在这屋子里，不觉得闷吗？哼，小心手跑！喂！ Akhirnya busur Hou Yi berhasil didapatkan ketika para penjaga sedang disibukkan oleh asap yang dibuat Chen Han lalu pergi. Setelah itu kita dibawa ke tempatnya Cuyu. Di sana Cuyu masih sedih apa yang sudah dilakukan Cu Xiang padanya. Mengetahui Cuyu sedih, Yuxia dan Huajian mencari cara agar Tuan Putri tidak sedih lagi. Tapi Cuyu menghiraukannya serta menyuruhnya pergi. Ya mau tidak mau mereka berdua meninggalkan Cuyu sendirian sambil berbisik pada Huajian tentang rencana pembunuhan terhadap Chen Han. Mendengar bisikannya Yuxia, Cuyu langsung menghentikan mereka. Diam-diam Cuyu sudah menyadari ada keanehan kepada mereka saat mereka berada di kediaman sang ayah bersama kakaknya dan bertanya apa yang mereka lakukan. Di sini Huajian Yuxia mencoba mencari alasan agar Tuan Putri tidak mengetahui rencananya dengan beralasan bahwa ulang tahun sang raja semakin dekat. Maka dari itu mereka berdua diutus Cu Xiang untuk menyiapkan perjamuannya. Mendengar penjelasan Yuxia, Cuyu merasa aneh padahal tugas tersebut sudah ada yang mengaturnya. Seketika itu Cuyu memaksa mereka memberitahu semua rencananya kepada Cuyu. 让我们说，让公主下令。还好宝宝躲得快。 Scene berpindah ke tempat Chen Han yang berhasil membawa busur Hou Yi dibarengi dengan Dongdong yang kecapean membuat dirinya kehilangan tenaga dan meminta Chen Han agar bisa beristirahat sebentar lalu pergi ke esok harinya. Jelas Chen Han tak mau menunda kepergiannya. Kalau Dongdong tidak mau ikut maka ia akan pergi sendiri. Tahu jika dirinya akan ditinggal, ia terpaksa menanggung lelahnya supaya bisa pergi bersama Chen Han. Di saat ingin keluar, tiba-tiba Chen Han merasakan seseorang yang akan datang ke tempatnya, lalu bergegas menyembunyikan busur Hou Yi di dalam lemari termasuk barang bawaannya. Ketika orang tersebut masuk, ternyata orang itu adalah Cuyu sambil membawa barang bawaannya. Di sana Cuyu dan Chen Han sempat mengobrol kecil-kecilan, sampai pada akhirnya ia menarik tangan Chen Han untuk pergi. Namun Chen Han berusaha tetap tenang di depannya Cuyu supaya tidak dicurigai, sambil menjelaskan bahwa hidupnya Chen Han sedang terancam. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Cuyu terdiam, sehingga suasana di kamar tersebut menjadi canggung. Huang，哎呀，有人要杀你啊！ 哦， Cuyu yang sedari tadi mencoba menjelaskan tentang pembunuhan terhadapnya. Terlihat Chen Han masih berpura-pura tidak tahu, bahkan ia memaksa Chen Han mendengarkan apa yang Cuyu katakan. Saat ingin mengambil pakaiannya Chen Han di dalam lemari, seketika itu Chen Han menahan tangannya Cuyu dan menyuruh dirinya menunggu di luar. Tentu hal itu membuat Cuyu heran, kenapa juga harus sembunyi-sembunyikan tinggal diambil doang. Sampai Cuyu menaruh curiga kepada Chen Han yang menyembunyikan perempuan di lemarinya. Namun Chen Han meyakinkan Cuyu jika di dalam lemarinya sangat berantakan. Terpaksa Cuyu menghadap ke belakang dan tiba-tiba 这些应该够了。陈大，不用收。 Yaitu Chen Han ketahuan menyembunyikan busur Hou Yi di lemarinya, membuat dirinya bertanya-tanya. Rupanya saat Cuyu pergi ke tempatnya Chen Han, ia melihat para penjaga sedang mencari sesuatu. Ternyata sesuatu itu adalah busur Hou Yi, bahkan Dongdong ikut dicurigai. Ya kalau sudah ketahuan seperti ini, Chen Han pasrah menerima keadaan untuk ditangkap. Serta Cuyu melihat barang bawaannya yang sudah siap dibawa pergi. Kemudian Chen Han terus terang bahwa dirinya sedang diburu oleh Cu Xiang. Walaupun begitu, Chen Han masih berterima kasih kepada Cuyu yang sudah memperhatikannya dan menyuruh Cuyu minggir atau menangkap dirinya. 让开还是抓我？你自己选。我跟你一起走。
Tanpa diduga, Cuyu ikut pergi bersama Chen Han. Mendengar hal itu, Chen Han kaget serta menjelaskan kalau ia memang ada niatan untuk pergi dari istana. Sekalian Cuyu memperlihatkan uang di dalam kantongnya. Alasan Cuyu ingin meninggalkan istana karena mau menghindari pernikahannya antara Sima Lingkong. Sebelum pergi, Cuyu sempat membuat perjanjian padanya. Jika Chen Han menolaknya, maka 叫人！ 赵公主恕罪，恕罪。 Kemudian Shin berpindah. Di sana ada dua penjaga yang sedang berlutut dan meminta maaf kepada Chu Xiang sebab busur Houyi sudah menghilang sekaligus ia tak tahu siapa pencuri tersebut, apalagi gerakannya terlalu cepat, serta meminta izin kepada Chu Xiang agar mereka berdua bisa pulang beristirahat. Tiba-tiba Chu Xiang kedatangan orang lagi di hadapannya. Orang itu adalah Hua Jian dan Yuxia. Mereka berdua datang meminta maaf tidak bisa menjaga rahasia dari rencananya kepada Cuyu. Lalu sekarang Cuyu pergi menemui Chen Han serta berencana meninggalkan istana. Mendengar berita tersebut, Chu Xiang bergegas menghentikan mereka. 后妆都弄花了，话说那个司马凌空确实配不上，愿意跟本公主一起走。再不动身，卫兵就要搜。喂，我让你留下后羿宫。 Saat ingin pergi, Cuyu memerintahkan Chen Han mengembalikan busur Houyi. Sampai terjadi keributan di luar mansion membuat Chen Han dan Cuyu ketahuan oleh beberapa orang sekitar. Akhirnya mereka berdua disergap secara searah. 你看，我就说吧，司马凌空，就怀疑这小白脸有问题。你怎么在这儿？ Tidak hanya itu, Sima Lingkong pun datang dan ikut turun tangan menghentikan Chen Han. Di sini Sima Lingkong mencurigai Chen Han yang telah menyelinap pergi keluar dari ruangan. Dengan kata lain, Cuyu ingin pergi bersama Chen Han si pencuri busur Houyi. Jelas Cuyu mengungkapkan semua perasaan tak suka kepada Sima Lingkong. Bahkan ia rela melepaskan statusnya sebagai tuan putri. Mendengar hal itu, Sima Lingkong kecewa dan marah sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. 司马凌空脸都气绿了，想这么可以有点本事啊！ 把公主安排得明明白白的，都住口！不许妄议公主！即刻处死！拿命来！别口说，原来是本公主带回来的，你们想伤她性命？ Di saat Sima Lingkong hendak menyerangnya, Chen Han mempersiapkan diri dengan mengeluarkan kekuatan di tangannya. Di sisi lain, Cuyu menahan serangan dari Sima Lingkong menggunakan tangan kosong, membuat dirinya terluka. Ketika Cuyu bilang kalau ia akan bersedia mengorbankan hidupnya demi Chen Han, seketika itu Chen Han teringat pada masa lalunya. Di balik wajahnya yang periang, ternyata masa lalunya Chen Han cukup kelam saat menghadapi seseorang. Ia bernama Dongfang Xiaotian. Di sana Chen Han juga ditemani oleh Yuxin yang terpojok oleh Dongfang dan menyuruh Yuxin pergi meninggalkan Chen Han. Namun bukannya pergi, Yuxin ini malah menahan Chen Han agar tidak menghalangi dirinya saat melawan Dongfang, serta berjanji pada Chen Han untuk hidup demi Yuxin. Momen pengorbanan hidup Yuxin kepada Chen Han pun terjadi. 风衣，开，陈南。 和你在一起的每一天，雨欣，还能想起一个叫雨欣的女孩，我都感觉很快乐。能否 hold 得住这个废物？本天可是3阶亚王，我打不过他。哦，你叫我喊1、2、3，咱们分别往两边跑。 Mengingat masa lalu yang kelam, Chen Han tidak tinggal diam. Ia sadar orang di depannya merupakan orang yang sama dan bersedia mengorbankan hidupnya demi Chen Han. Setelah itu, Chen Han tanpa ragu langsung mengeluarkan busur Houyi untuk mengalahkan naga milik Sima Lingkong. Dan...陈南，
Film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Di sini Chen Han hidupnya sedang terancam karena sudah tidak memiliki harapan di istana Dongzhou. Maka dari itu Chu Xiang mengirim seseorang untuk membunuh Chen Han. Akan tetapi Chu Yu mengetahui rencana tersebut dan langsung menemui Chen Han supaya Chen Han bisa selamat. Mungkin di sini kita tahu kalau Chu Yu punya rasa terhadap Chen Han, sehingga ia rela meninggalkan istana demi seorang Chen Han yang tak tahu statusnya. Saat ingin kabur pun mereka berdua disergap oleh si Malingkong, membuat Chen Han terpaksa melawannya sebab ia tak tega melihat orang yang peduli dengannya mati seperti masa lalunya. Saat mengeluarkan busur Houyi, naga milik si Malingkong tumbang dalam satu tembakan, membuat mereka semua terdiam. Bahkan Chu Xiang melihat panah dari busur Houyi tersebut juga kagum. Apakah di episode ke depan Chen Han berhasil membuat si Malingkong tunduk padanya? Menarik sekali untuk kita bahas nantinya. Ya, segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.就算磐石化作巨傲的刀口，就算烈日降下窒息的助手，等着那个人，不可说不言不由，不管不顾，像烈焰出口。一切源头一枚片片回首，一切源头此生交出时候，一幕镜头抱抱日子流走，唯有最后许一份守候你。一切源头一枚片片回首，一切源头此